Selamat siang Pak Asep. Kemarin katanya WA saya ada yang mau diobrolin nih Pak Asep sama saya. Iya, selamat siang Bu Widya. Iya ini Bu, apakah Ibu ada waktu Bu? Saya ingin coaching Ibu. Oh, ada dong Pak. Kebetulan nih saya lagi jam kosong nih Pak. Kita ngobrolnya di mana nih Bu? Di sini saja ya Pak. Kebetulan tidak ada yang lain sampai 15 menit ke depan Pak. Ada apa nih Pak Asep? Kayaknya ada sesuatu yang penting ya? Betul Bu, saya mau sharing sama Ibu tentang masalah saya yang saya hadapi akhir-akhir ini yang membuat saya galau. Masalah apa nih Pak Asep yang bikin Bapak sampai galau? Bapak bisa ceritakan lebih jelas lagi tentang kegalauan yang Bapak alami? Ini Bu, tentang penanganan anak yang sedang bermasalah dalam kedisiplinan saat belajar di kelas Bu. Tentang masalah kedisiplinan yang seperti apa maksudnya, Pak? Saat ini kan saya menjadi guru kelas 6 SD, Bu. Saya mendapat laporan dari anak-anak bahwa ada satu orang anak yang selalu membuat masalah di kelas, khususnya ketika tidak ada saya, dan ini sudah berulang kali dilakukan. Oke, baik. Masalah seperti apa yang dilakukan anak ini, Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Begini, Bu, biasanya kalau saya sedang mengajar di dalam kelas, anak-anak belajar dengan baik dan serius walaupun ada bercanda-candanya. Tetapi ketika ada yang saya harus kerjakan di luar kelas karena ada urusan yang lain yang tentunya keperluan administrasi kelas karena ada urusan yang dipanggil kepala sekolah, saya bisa menitipkan ke anak-anak agar tetap tertib pada saat saya tinggalkan kelas dan semua anak-anak dapat tertib kecuali murid yang satu ini yang sering buat masalah dengan teman-temannya. Sering iseng melemparkan sesuatu ke temannya saat semua lagi serius dan tentunya ini mengganggu teman lainnya. Kadang-kadang dia mengajak ngobrol teman-temannya yang lain. Jika tidak mau, sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada teman-temannya. Iya, Pak. Seberapa besar, Pak, dampak yang dilakukan anak tersebut dapat mempengaruhi teman-temannya yang lain? Sangat berpengaruh dan berdampak, Bu, hingga teman-temannya merasa terganggu dan membuat suasana kelas jadi tidak tertib sampai-sampai proses pembelajaran jadi bermasalah dan teman-temannya yang lain jadi terpancing untuk ikut ribut juga. Hmm, oke, nah baik Bapak. Karena Bapak tadi mengatakan bahwa anak ini sudah beberapa kali dan kejadian ini sudah beberapa kali berulang, seperti apa nih biasanya penyelesaian yang Bapak lakukan? Setelah dapat laporan dari anak-anak dan hasil pembicaraan saya dengan anak ini, kami sudah membuat kesepakatan agar tidak melakukan itu lagi. Namun, tidak beberapa lama dari itu, peristiwa mengganggu teman-temannya kembali terulang, khusus ketika saya mendapatkan laporan dari temannya. Wah, begitu ya Pak ya. Lantas setelah mengetahui bahwa masalah kembali terulang, menurut Bapak masih ada kemungkinan tidak yang bisa Bapak lakukan untuk anak ini agar dia bisa berkelakuan lebih baik lagi? Waduh, saya kurang tahu, Bu. Coba deh Bapak, mungkin ada hal-hal lain atau potensi lain yang positif yang membuat anak ini bisa aktif dan lebih menghargai temannya. Hmm, apa ya, Bu? Oke, baik Pak Asep. Coba diingat-ingat lagi deh ke belakang. Apa yang bisa membuat anak ini tertib? Nah, pernah nggak nih coba? Setahu saya, jika kegiatan yang berupa fisik, kayak upacara dan latihan pramuka sangat senang, Bu. Oke, nah kira-kira nih Pak, apa yang bisa Bapak lakukan terhadap anak ini agar sikap dan perilakunya bisa lebih ke arah yang positif? Mungkin sesuai kesenangan dan minatnya ya, Bu. Dan sekarang saya akan berdayakan dia untuk hal-hal lebih aktif dan positif di dalam kelas dan di luar kelas. Oke, oke. Hal yang positif seperti apa nih yang ingin Bapak lakukan?
untuk di dalam kelas ya, saya akan suruh dia jadi bagian keamanan di dalam kepenguasaan kelas, sehingga dia merasa harus bertanggung jawab untuk ketertiban kelasnya. Menyuruh dia untuk berperan saat penilaian akhir semester minggu depan, Bu, seperti membagikan naskah soal ujian dan mengumpulkan hasil ujian, sehingga dia aktif. Kalau di luar kelas, ya saya akan mengaktifkan dalam pelaksana kegiatan upacara, kenaikan dan penurunan bendera, dan ekskul lainnya agar anaknya lebih semangat dan tentunya agar bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Oke, menurut Bapak nih, siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana ini? Menurut saya juga harus minta dukungan orang tua anak agar mereka juga memantau lebih lagi tentang anak ini dalam pergaulannya di lingkungan rumah. Sehingga orang tua memantau dengan siapa anak ini bergaul. Oke, Bapak. Ada lagi tidak, Pak, yang lainnya? Yang paling dekat adalah teman-temannya satu kelas, agar ikut membantu sehingga anak ini merasa kembali diterima di kelasnya dan tidak dicap lagi sebagai pengganggu dan tukang ribut. Wah, mantap nih Bapak nih, mantap. Rencananya keren nih Bapak. Insya Allah berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Oke Bapak, sekarang target pelaksanaan rencana yang sudah Bapak katakan tadi akan dimulai kapan nih? Saya akan mulai minggu ini, Bu. Waduh, semangat banget nih Bapak nih ya. Betul, Bu lah, harus semangat, Bu. Oke, baik Pak Asep. Berarti kita bisa ketemu lagi kapan nih Pak Asep buat melihat progres yang sudah dilakukan? Minggu depan ya, Bu ya. Oke, siap. Mantap Pak Asep. Terima kasih, Ibu, atas bantuannya. Baik Pak Asep, sama-sama Pak Asep. Baik, Bu, saya mengajar dulu ya, Bu. Oke, baik Bapak Asep. Terima kasih. Silahkan lanjutkan lagi Ya, mengajarnya nanti ya. ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.